Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop bayar pinjol ketika Anda sudah mengalami 3 hal berikut ini. Jadi kalian tinggal silahkan simak videonya sampai habis agar kalian tidak salah memahami isi dari video ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah support channel ini, selalu mendukung channel ini, dan selalu menantikan setiap video yang saya upload berikutnya. Saya doakan kalian tetap sehat selalu dan selalu diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pembahasan kali ini yaitu mengenai stop bayar pinjol ketika Anda sudah mengalami 3 hal ini. Ini sangat berbahaya sekali dan beresiko sekali buat Anda yang saat ini masih berusaha untuk merawat pinjaman online karena ketakutan namanya di blacklist, skor kredit bermasalah, atau namanya masuk slick OJK. Anda jika sudah menjadi nasabah pinjaman online bertahun-tahun pasti akan mengalami 3 hal ini. Ini sangat mengerikan sekali bagi Anda yang masih ketakutan slick OJK, ketakutan didatangi DC lapangan sehingga berusaha untuk terus merawat pinjaman online. Ketika Anda sudah tidak sanggup bayar, Anda terus masih berusaha membayar pinjaman online. Dan disitulah akan timbul yang namanya penyesalan yang sangat menyesal dari yang paling menyesal suatu saat nanti ketika Anda terus-terusan berusaha merawat pinjaman online. Dan seharusnya ketika Anda sudah tahu Anda tidak sanggup bayar dan sudah mengalami 3 hal yang akan saya bahas sekarang ini, sebaiknya Anda harus stop pembayaran dan tidak usah dibayar lagi. Oke, tidak 3 hal tersebut. Yang pertama adalah ketika Anda menjadi nasabah pinjaman online sudah bertahun-tahun dan mengalami yang namanya persentase bunga cicilan tiba-tiba berubah dan lebih besar persentase bunganya. Saat itu pula Anda jangan berpikir panjang, langsung stop semua pembayaran pinjaman online tersebut. Biasanya hal ini seperti yang saya alami dulu itu terjadi sekitar akhir tahun, sekitar bulan Oktober atau November di akhir tahun. Yang awalnya persentase bunganya lebih ringan, tapi ketika memasuki akhir tahun sekitar bulan Oktober itu biasanya ada pinjaman online yang cicilan atau perhitungan cicilannya naik. Biasanya lebih ringan pembayarannya, tapi persentase bunga cicilannya lebih tinggi ketika memasuki akhir tahun ya. Ini pengalaman saya dulu waktu minjol ya. Waktu minjol, dan saat itu pula ketika saya mengalami hal itu saya stop pembayaran karena saya tahu itu adalah perjanjiannya dianggap batal karena saya tidak menyetujui dan tidak menginginkan persentase bunga tersebut naik dengan sendirinya atau naik secara sepihak melalui pinjaman online tersebut. Sementara saya tidak menyetujui, saya hanya menyetujui perjanjian-perjanjian di awal dengan persentase bunga sebelumnya. Nah, buat Anda yang saat ini mengalami hal ini, sebaiknya saya sarankan segera stop pembayaran sebelum Anda menyesal di kemudian hari karena terus-terusan berusaha membayar sampai harta benda habis. Lalu yang kedua ya, yang kedua yang harus Anda pahami ketika Anda mengalami yang namanya tenor cicilan berubah. Kenapa berubah? Sebelumnya Anda misalkan mengajukan pinjaman dengan tenor 3 bulan dan periode pembayaran per 15 hari sekali, berarti kan 6 kali bayar. Tetapi ketika diajukan dan sudah di ACC dan uangnya sudah dicairkan ke rekening Anda, ternyata tenor pembayarannya justru malah jadi 6 bulan. Periode pembayarannya sama 15 hari sekali, sehingga kan Anda harus membayar 12 kali. Nah, ketika Anda yang sudah menjadi nasabah pinjaman online bertahun-tahun dan mengalami hal ini, sebaiknya saat itu pula Anda segera stop pembayaran. Karena perjanjian utang piutang itu ilegal, Anda tidak menyetujui itu. Anda mengajukan perjanjian dengan tenor 3 bulan dan periode pembayaran per 15 hari, sehingga setiap pembayaran jumlahnya ada 6 kali pembayaran. Oke, itu pahami ya buat teman-teman semuanya. Jangan takut yang namanya slick OJK, jangan takut didatangi DC pinjol, jangan takut skor kredit bermasalah, karena itu tidak ada masalah sedikit pun. Yang terpenting selamatkan diri Anda, jangan sampai Anda terus larut merawat pinjaman online sampai Anda ancur-ancuran harta benda Anda sampai habis. Jangan dilakukan. Oke, yang ketiga, ketika Anda mengalami yang namanya pinjaman online itu, melakukan pembayaran dan nama nomor virtual akunnya berubah. Kenapa berubah? Sebagai contoh gini, misalkan Anda mengajukan pinjaman di Kredit Pintar. Contoh ya ini.
Awalnya setiap melakukan pembayaran di kredit pintar itu nama nomor virtual akunnya itu kredit pintar. Tetapi Anda suatu saat nanti ketika sudah merawat pinjaman online bertahun-tahun akan mengalami yang namanya pembayaran nomor virtual akunnya namanya berbeda. Seperti perusahaan lain atau perusahaan jasa transfer. Nah, itu sangat beresiko ketika Anda terus-terusan melakukan pembayaran padahal nama nomor virtual akunnya udah berubah. Karena saya yakin ketika Anda mengalami hal itu, bunga atau persentase bunganya akan lebih tinggi dari biasanya. Oke, itu adalah 3 hal yang harus Anda pahami ketika Anda masih rajin merawat pinjaman online, sudah bertahun-tahun merawat pinjaman online, dan mengalami hal yang sudah saya sampaikan tadi. Dan saat itu pula ketika Anda mengalami hal itu sebaiknya stop semua pembayaran. Jangan lagi memikirkan untuk bayar karena Anda sudah dibohongi, Anda sudah dijebak dan berusaha untuk dijerat agar Anda terlilit hutang di pinjaman online yang lebih besar lagi. Oke ya, 3 hal penting yang harus Anda pahami dan ketahui. Ketika mengalami hal itu, stop semua pembayaran pinjaman online tersebut. Jangan mikirin lagi slik OJK, jangan mikirin yang namanya skor kredit bermasalah, BI checking, ataupun apapun didatangi DC lapangan, atau apapun yang Anda takutkan, jangan dipikirkan lagi. Buang pikiran-pikiran seperti itu, lupakan pinjaman online, jauhi pinjaman online, dan jangan coba-coba lagi Anda berusaha untuk meminjam uang di pinjaman online. Oke, itu adalah 3 hal penting yang sangat beresiko jika Anda terus mengikuti arahan-arahan yang dilakukan oleh perusahaan pinjaman online tersebut. Jangan sampai Anda mengikutinya ketika persentase bunga tiba-tiba naik dengan sendirinya sesuai dengan keinginan mereka. Stop semua pembayaran saat itu juga dan gagal bayarkan agar Anda tidak semakin terjerat dalam lingkaran hutang pinjaman online yang semakin besar. Dan buat teman-teman semuanya yang saat ini sudah terlanjur menjadi nasabah pinjaman online bertahun-tahun dan masih rajin merawat pinjaman online karena ketakutan menjaga nama baik agar tetap bagus di slik OJK, itu adalah kesalahan terbesar. Dan saya sarankan Anda ketika sudah betul-betul tidak mampu untuk membayar, tidak punya uang untuk membayar, saat itu pula Anda harus stop semua pembayaran dan gagal bayarkan semua pinjaman online tersebut. Dan pesan buat orang-orang atau Anda yang semua yang menonton video ini yang belum pernah mengenal pinjaman online, yang belum pernah meminjam uang di pinjaman online, saya selalu menyarankan jangan coba-coba meminjam uang di pinjaman online ketika Anda tidak paham yang namanya perjanjian utang piutang yang ada di aplikasi pinjaman online manapun. Jangan pilih-pilih, mau legal mau ilegal sama saja dalam arti cara-cara praktek di lapangan itu antara ilegal dan legal itu sama saja. Hanya beda status saja. Yang legal mungkin terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang ilegal tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Jadi buat teman-teman semuanya, saat ini yang masih rajin merawat pinjaman online segera stop pembayaran ketika Anda sudah mengalami yang namanya kesulitan bayar. Tidak punya uang lagi untuk bayar, jangan berusaha untuk tetap merawat pinjaman online dan berusaha untuk gali lubang tutup lubang dari satu pinjaman online ke pinjaman online yang lain. Semoga sharing ini bermanfaat dan kalian tetap semangat. Buat Anda yang sudah terjerat pinjaman online, saya doakan kalian segera diberikan solusi terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya, disehatkan badannya, disehatkan juga pikirannya, dan tetap fokus untuk membangun masa depan kalian. Jangan lagi memikirkan pinjaman online, lupakan pinjaman online dan jauhi pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.